Kisah dimulai saat musim dingin melanda. Seorang wanita muda yang sedang sekarat terlihat terhuyung-huyung berjalan tanpa alas kaki dan pingsan. Karena kasihan, seorang pria yang tidak sengaja melintas pun membawanya pulang ke rumah, diberi makan dan bahkan diizinkan untuk bekerja demi membantu istrinya yang sedang mengandung. Awalnya sang penyelamat, Ryu, tidak setuju menampung gadis tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata gadis itu cukup membantu keluarga mereka. 설거지는 할 줄 알지? 예쁜 이름이네. Karena jarang di rumah, gadis itu pun sering bertanya kepada Ryu. Sebenarnya dia bekerja apa dan di mana? Kenapa sepertinya sibuk sekali? Namun Ryu hanya menjawab kalau dia bekerja di sebuah karantina sebagai pengusir serangga. Sampai tidak lama kemudian, ketika Ryu dan istrinya tidak ada di rumah, tiba-tiba saja seorang tentara Amerika datang diam-diam dan langsung menyekap si gadis itu. Ternyata si tentara bajindul ini hendak memperkaosnya. Karena tidak rela kesuciannya direnggut, gadis itu pun mencoba melawan demi mempertahankan harga dirinya. Namun tidak disengaja, ia malah membunuh si tentara itu. Melihat Ryu pulang, si gadis pun memohon ampun untuk tidak diusir dari rumahnya. Tapi siapa sangka, ternyata Ryu malah tidak marah dan mengatakan ia telah membunuh seekor serangga. Yang rupa-rupanya pekerjaan Ryu adalah seorang pembunuh bayaran. Dan pada hari itulah si gadis pun diberi julukan Kuku atau Cakar Tanduk. Dan selang 40 tahun kemudian, Kuku yang kini sudah jadi nenek-nenek ternyata masih aktif menjadi seorang pembunuh bayaran. Kini ia melanjutkan pekerjaan Ryu dan mendirikan sebuah organisasi yang disebut Karantina Suci. Ia dibantu oleh beberapa rekan untuk mempertahankan organisasi tersebut. Ada sekretaris yang menerima klien, direktur Son yang mengatur jadwal dan targetnya, serta si pembunuh terhebat nomor 2 bernama Jangbi. Dan setelah 40 tahun lamanya, walaupun sudah menua dan tangannya sedikit bergetar, ternyata Kuku masih sangat hebat dan sudah menjadi legenda, bahkan ditakuti di kalangan pembunuh lainnya. Terbukti, ia masih bisa membunuh targetnya dengan sangat senyap, tanpa ada bukti, tanpa kesalahan dan jejak sedikit pun. Setelah menyelesaikan misinya, Kuku yang hendak pulang tidak sengaja melihat seekor anjing yang terluka di garasinya. Awalnya ia membiarkan anjing tersebut untuk mati di sana. Namun ketika hendak tidur, ternyata Kuku kepikiran dengan si anjing dan langsung membawanya ke dokter hewan. Walaupun tidak ingin merawat anjing tersebut, sang dokter yang bernama Dr. Kang lantas memintanya dengan sangat untuk merawat si anjing sebentar saja. Karena ia takut kalau anjing itu akan disuntik mati sebab usianya juga sudah tua sama seperti dirinya. Beralih di tempat lain dengan seorang pemuda yang sedang diculik, menangis meminta ampun karena hendak dijual organ tubuhnya. Dia mencoba bernegosiasi dengan mereka karena harga organ tubuhnya yang dirasa sangat murah. Mereka tidak tahu kalau si pemuda ini ternyata sengaja diculik karena ingin mengeksekusi mereka semua. Yap, pemuda yang dijuluki sebagai Adu Banteng ini ternyata juga seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Setelah berhasil mengeksekusi targetnya, si direktur Son yang tahu keberadaannya pun langsung menghampirinya untuk menawarkan agar ia masuk ke dalam organisasi Karantina Suci mereka. Walaupun sedikit songong tapi ia mau menerimanya. Namun begitu sampai di markas, ternyata si pemuda tersebut masih saja songong dan meremehkan organisasi mereka. Ia bahkan berani mengancam direktur Son dengan pisaunya. Di saat itulah ia pun bertemu dengan si legenda dari Karantina Suci. 사람 좀 가려서 봤지. 레전드. Dan keesokan harinya, seorang pembantu rumah tangga menjadi target dari Karantina Suci. Ia membunuh majikannya sendiri dan mencuri semua hartanya. Jangbi pun diutus untuk mengeksekusi si wanita itu. Ia meninggalkannya di lintasan kereta agar terlihat seolah-olah seperti bunuh diri. Namun yang tidak disangka, ternyata malam itu putrinya berada di sana dan membuat rencana Jangbi gagal.
Jang Bi yang panik pun mencoba mengejar putrinya untuk meyakinkan kalau bukan dialah pelakunya. Tapi sayangnya akibat tindakan ceroboh mengejar putrinya itu, wajahnya pun jadi terekspos dan diburu oleh polisi. Karantina Suci yang mengetahui kabar tersebut pun terpaksa harus lebih dahulu membunuh Jang Bi agar organisasi mereka tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Di sini Kuku selaku legenda dan panglima tertinggi harus mengemban tugas tersebut walaupun ia sedikit ragu sebab Jang Bi adalah rekan seperjuangannya. 왜 그랬어? Kejar-kejaran pun berlangsung karena Jang Bi tidak ingin tewas meninggalkan putrinya. Kuku berhasil mengejar Jang Bi dan menabraknya sampai terpental. Namun sayangnya Jang Bi ternyata belum tewas dan Kuku harus berduel dengannya. Usianya yang sudah tua pun membuat Kuku kesulitan untuk memenangkan duel tersebut. Sampai akhirnya ya, rupa-rupanya Direktur Son juga mengirim si adu banteng untuk membantunya. 너 뭐야? Setelah pertarungan tersebut, luka yang ia terima ternyata membuat Kuku jadi sempoyongan. Ia sampai berhalusinasi membayangkan ketika sedang menjalankan misi bersama Ryu. Saat itu ia bersama Ryu sedang menjalankan misi yang sangat berbahaya. Walaupun berhasil mengeksekusi targetnya, namun Ryu harus kehilangan istri dan anaknya. Ya, rupa-rupanya musuh-musuh Ryu membalas dendam dan membunuh keluarganya. Begitu terbangun, ternyata Kuku berada di klinik hewan tempatnya Dr. Kang. Ia dirawat secara diam-diam karena Dr. Kang tahu sepertinya wanita tua yang ada di hadapannya itu bukanlah wanita biasa. Apalagi ia melihat semua pisau dan peralatan membunuhnya. Karena tidak terima misinya diganggu, sesampainya di markas, Kuku pun memperingatkan Direktur Son untuk tidak lagi ikut campur dengan pekerjaannya. Kuku merasa diremehkan karena ia mengirim si adu banteng untuk membunuh Jang Bi. Sampai tidak lama kemudian ternyata si adu banteng songong ini nongol untuk mengancam si legenda. Ternyata ia melihat kalau si legenda masuk ke klinik hewan dan membiarkan Dr. Kang masih hidup setelah mengetahui identitasnya. Tentu saja Kuku pun langsung memperingati si adu banteng untuk tidak main-main dengannya. 오래 살고 싶으면 Sampai tidak lama kemudian, si adu banteng ini tiba-tiba saja membobol markas karantina Suci dan mencari sesuatu. Entah apa yang dia cari, tapi semua berkas di tempat itu ia periksa satu persatu sampai akhirnya menemukan berkas lama milik Kuku. Di berkas itu ia melihat targetnya 20 tahun yang lalu saat Kuku membunuh seorang pria. Dan ternyata inilah alasan si adu banteng sangat benci kepada si legenda. Ternyata pria yang waktu itu ia bunuh adalah ayahnya. Ya, akhirnya kita pun tahu kalau ia menerima tawaran masuk ke dalam karantina Suci adalah semata-mata untuk membalas dendam kepada si legenda Kuku yang telah membunuh ayahnya. Sampai keesokan harinya, ternyata Kuku mulai mengawasi Dr. Kang karena khawatir kepadanya. Hari itu ia melihat pemandangan yang janggal. Dr. Kang seperti sedang melakukan protes mandiri di sebuah rumah sakit. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Kuku pun pergi ke kios mertuanya dan menanyakannya langsung. Rupa-rupanya Dr. Kang melakukan protes mandiri untuk mendapatkan keadilan karena istrinya yang tewas di rumah sakit tersebut 5 tahun yang lalu disebabkan kelalaian dari pihak rumah sakit. 맨날 그냥 방금만 여기저기 다니고. Mengetahui kalau sang legenda sepertinya melindungi Dr. Kang, si adu banteng pun lantas bertanya kepada Direktur Son tentang bagaimana Kuku bisa dianggap sebagai legenda. Padahal dia sudah setua itu, tapi semua orang masih takut kepadanya. Rupa-rupanya awal mula cerita itu dimulai setelah istri dan anak Ryu tewas. Pada hari itu Ryu membabat habis orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Namun saat Kuku menyusulnya, ternyata Ryu juga sudah tewas. Dari sinilah Kuku pun membrutal dan berhasil menghabisi puluhan orang sekaligus dan bahkan bertahan sampai puluhan tahun hingga menjadi seorang legenda.
Di kesempatan berikutnya, ternyata si adu banteng mulai terang-terangan menunjukkan kalau dia akan melakukan sesuatu kepada keluarga Dr. Kang. Dia bahkan berani datang ke tokonya hanya untuk memancing Kuku untuk meresponnya. Tentu saja si nenek Kuku pun bertanya, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kenapa sampai melibatkan keluarga Dr. Kang? Tanpa mengetahui kalau si adu banteng ini mempunyai dendam kepadanya, ia pun hanya mengatakan kalau dia tidak ingin melihat sang legenda pensiun hanya karena menemukan seseorang yang cocok untuk menjadi keluarganya. Maksudnya Dr. Kang. 이제야 네 놈이 누군지 알겠네. Tidak ingin pusing memikirkan si adu banteng, keesokan harinya Kuku pun lagi-lagi mengawasinya dari kejauhan. Bahkan kali ini Kuku nekat bertindak di luar peraturan dan membunuh direktur rumah sakit tersebut untuk membalaskan dendam kematian istri Dr. Kang. Sampai setelah kejadian itu, tiba-tiba saja Direktur Son mendatangi kediaman Kuku untuk memberikan misi baru untuknya. Membuka amplop misi tersebut, Kuku sangat terkejut karena ternyata targetnya kali ini adalah Dr. Kang. Rupa-rupanya ada seseorang yang mencoba untuk bermain-main dengannya. Tidak menunggu lama, Kuku langsung mencari tahu dan bertanya kepada si sekretaris siapakah yang meminta misi tersebut. Yang rupa-rupanya orang yang meminta misi itu mengaku sebagai putra dari direktur rumah sakit yang baru saja ia eksekusi. Awalnya si sekretaris menolak misi itu, namun Direktur Son malah menyetujuinya karena tergiur dengan bayaran yang sangat banyak hanya untuk satu orang. 강범하는 우리 신성 방역이 어떻게 유지가 됩니까? Mengetahui kalau ada kejanggalan, Kuku pun langsung mencari orang yang mengaku sebagai putra dari direktur rumah sakit. Ia menangkapnya dan meminta identitas orang yang telah mengajukan misi tersebut. Dan rupa-rupanya, orang itu adalah si adu banteng. Ya, dia berusaha memancing amarah Kuku dengan memberinya misi palsu untuk membunuh Dr. Kang, orang yang saat ini hendak ia lindungi. Saat itu si adu banteng langsung mengatakan kalau ia akan membunuh Dr. Kang dengan tangannya sendiri. Karena panik, Kuku pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Dan begitu sampai di sana, tiba-tiba ternyata hari itu si adu banteng hanya mengetes kegigihan Kuku sebagai legenda. Ia meremehkan Kuku yang sudah tua dan mengira kalau ia tidak akan bisa mengimbanginya. Setelah tes tersebut, mereka pun duduk berdua sambil menguji satu sama lain dengan si adu banteng yang masih meremehkannya. Sampai tidak lama kemudian, ketika ada beberapa pelanggan datang dengan parfum yang semerbak, si adu banteng tiba-tiba langsung pergi dan menunjukkan tanda-tanda alergi. Karena sepertinya mengenal siapa sebenarnya si adu banteng, Kuku pun langsung mencari berkas-berkas lamanya tentang siapa saja korban yang dahulu memiliki anak yang alergi seperti dirinya. Setelah dicari kesana kemari, barulah Kuku mengingat kalau ternyata si adu banteng adalah anak dari salah satu korban yang pernah ia bunuh langsung di depan matanya. Ya, setelah mengetahui kalau selama ini si adu banteng mengincar dirinya, Kuku pun mencoba melampiaskan kemarahannya tersebut dengan menjalankan misi yang sangat berbahaya. Ia datang ke sebuah diskotik untuk menghabisi kelompok organisasi yang ditempati oleh si adu banteng. Walaupun sangat berbahaya, solo versus squad dengan usianya yang sudah tua, Kuku berhasil mengeksekusi puluhan orang dari mereka. Namun ketika ia sudah tidak sanggup dengan pertarungan tersebut, ternyata Kuku dikhianati oleh Direktur Son dan tidak mengirimkan bantuan untuknya. 방역이 어떻게 유지가 됩니까? Ya, ternyata Direktur Son sengaja mengirim Kuku ke sana untuk membunuhnya. Ia sudah membayar organisasi tersebut untuk mengeksekusi sang legenda karena menurutnya usianya yang sudah tua tidak lagi bisa berguna. Kuku sang legenda pun dikubur hidup-hidup oleh mereka. Namun dari tempat lain, ternyata si sekretaris yang khawatir kepadanya mengirimkan pesan kepada si adu banteng untuk membantu Kuku karena dia dalam bahaya. Dengan sigap si adu banteng pun langsung pergi ke lokasi karena tidak ingin sang legenda tewas sebelum berhasil membalaskan dendam.
Dan setelah penyelamatan dramatis itu, Kuku pun mengundang adu banteng untuk mau makan sebentar di rumahnya. Kuku hendak berterima kasih dengan memberinya sedikit makanan enak. Di saat itulah mereka berdua pun akhirnya kembali duduk berdua untuk menceritakan masa lalu Kuku yang kelam sebelum ditemukan oleh Ryu. Kuku menceritakan kalau bukan karena Ryu, mungkin dahulu dia sudah tewas dan tidak akan menjadi legenda. Namun setelah mendengarkan kisah dari sang legenda di hadapannya, tanpa disadari, ternyata Kuku sudah meracuni si adu banteng dengan minuman yang diberikan kepadanya. Setelah berhasil menyingkirkan si adu banteng, Kuku pun kembali ke markas untuk memberikan peringatan kepada Direktur Son yang mencoba mengkhianatinya. Namun Kuku tidak membunuhnya karena masih mempunyai hati nurani. Sampai keesokan harinya ketika Dr. Kang sedang menghadiri acara putrinya. Tiba-tiba saja ketika acara itu sudah selesai, mereka tidak bisa menemukan putrinya di mana-mana. Yang ternyata saat itu putrinya sudah diculik oleh si adu banteng yang berhasil selamat setelah dicemplungkan ke danau oleh Kuku. Begitu menyadari masalah semakin rumit, Kuku pun berjanji kepada Dr. Kang kalau ia pasti akan menyelamatkan putrinya. Dengan tekad yang sudah bulat, ia pun menggeledah kembali senjata-senjata yang sudah lama ia kubur untuk memulai pertarungan terakhirnya. Begitu sampai di lokasi itu, ternyata ia sudah ditunggu oleh puluhan orang yang membantu si adu banteng untuk membunuhnya. Dan setelah kehabisan tenaga, Kuku dipaksa untuk membuang senjatanya dengan memanfaatkan putri Dr. Kang sebagai sandera. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Kuku hanya bisa menuruti semua perkataan si adu banteng sebab masih ada sandera. Karena harga dirinya cukup tinggi, si adu banteng pun melepaskan putri Dr. Kang dan meminta untuk berduel dengannya. Pertarungan berat sebelah karena Kuku yang sudah tua dan kehabisan tenaga merasa kalau ia lebih unggul dan akan menang. Ternyata Kuku dari tadi hanya menunggu kesempatan agar putri Dr. Kang menjauh terlebih dahulu. Dan begitu kesempatan terbuka, Kuku pun akhirnya membuktikan walaupun sudah tua, tapi dia tetaplah seorang legenda. Namun, setelah si adu banteng berhasil dikalahkan, tragisnya, ternyata tujuannya selama ini bukanlah untuk membalas dendam kepadanya. Rupa-rupanya selama ini dia mengagumi Kuku dan menganggapnya sebagai satu-satunya keluarga. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan saat Kuku menyamar sebagai pembantu sebelum membunuh ayahnya. Ia baru merasakan kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Karena faktanya, selama ini si adu banteng selalu dimarahi dan bahkan sering dihajar oleh ayahnya. Namun kala ia sudah menganggap Kuku sebagai ibunya, ketika meminta kepada Kuku agar ia diizinkan ikut bersamanya setelah ayahnya tewas di depan matanya, ternyata hari itu Kuku menolaknya mentah-mentah. Dari sinilah akhirnya si adu banteng marah kepada sang legenda karena dia merasa ditipu oleh kasih sayang yang selama ini telah ia berikan. Dan setelah melewati masa-masa sulit itu, Kuku masih terus melanjutkan misinya sebagai seorang pembunuh bayaran yang siap memburu siapapun walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Masih dengan organisasi karantina sucinya, ia pun kembali dengan jalannya yang sangat berbahaya sebagai seorang pembunuh bayaran yang masih tetap menjadi seorang legenda. Tamat. Itulah dia, The Old Woman with the Knife. Jangan lupa subrek.